Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Semangat pagi dan selamat siang anak-anakku yang hebat, luar biasa, solih dan solihah. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan mempertebal keimanan kita dengan cara mencintai salah satu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quranul Karim. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengawali pembelajaran yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan apa yang nantinya kita pelajari Allah berkahi dan Allah jadikan ilmu kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini, fid dunya wal akhirah. Anak-anakku yang soleh-soleha, hebat, luar biasa, berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, hebat dan luar biasa, yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Apa? Ya? Bagaimana pengertiannya? Kemudian yang kedua, apa saja kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ajaran-ajaran kitab yang Allah turunkan. Kemudian apa itu suhuf dan kitab? Apa perbedaan suhuf dan kitab? Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian hikmah ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
And the last, yang terakhir, yaitu tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menginjak ke pembelajaran yang pertama, Ustadz pengen mengajak, mari kita renungi bersama kira-kira apa yang mau Ustadz sampaikan ini ya. Apa jadinya ketika kita ya menaiki kendaraan di jalan umum namun tidak memiliki tujuan yang jelas ya. Kita hanya bisa naik tapi ya nggak tahu ya kemana tujuannya. Nah, tentu yang akan terjadi nantinya kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar ya. Bahkan bisa jadi kita juga mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita akan bisa tersesat ya. Karena itu tadi kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita ya, manusia di dunia ini. Bagaimana jika kita hidup ya tidak memiliki arah yang jelas dan benar? Maka kita hanya akan menghabiskan usia kita ya tanpa memiliki suatu manfaat, dan bisa jadi kita tersesat ya. Jadi hidup kita ini harus benar-benar memiliki arah ya dan tujuan yang jelas. Nah, lalu kira-kira siapa ya yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Nah, tentu ya, yang akan mengetahui atau yang mengetahui secara pasti adalah Allah kita ya, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla, atau Tuhan yang menciptakan kita semua. Nah, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kekesatan ya. Itu adalah firman Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ya arah yang jelas dengan cahaya petunjuk-petunjuknya ya. Jadi Allah itu memberikan kita atau telah memberikan kita ya petunjuk yang jelas mengenai bagaimana tata cara mendekatkan diri kita kepadanya ya, sehingga kelak kita di akhirat dapat bertemu dengan Allah ya dalam keadaan menjadi hamba yang sungguh dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu difahami ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki hidup kita ini saling membantu ya, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan ya selama hidup di dunia. Nah, sebaliknya Allah juga tidak menghendaki kita ya manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain ya. Jadi kita harus rukun, tidak boleh bertengkar. Nah, manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah ya pasti akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, sebaliknya mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri ya tentu akan lebih sering mengalami suatu masalah dan kesulitan, bahkan merasakan yang namanya kegelisahan ya. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengindahkan aturan juga bisa membuat orang lain di sekelilingnya merasa terganggu ya, bahkan gelisah ya. Itu pasti ya. Nah, maka dari itu jadi
Ustadz sampaikan ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkan merupakan suatu panduan untuk kita ya, sehingga kita mampu menggapai kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Nah, sekali lagi penting untuk kita pahami, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat membimbing kita untuk meraih suatu kebahagiaan. Sungguhlah rugi ya manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci yang Allah turunkan. Nah ya, jadi sungguh rugi dan merugi. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan menginjak pada materi yang pertama atau pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu iman? Nah, kan? Iman itu dibagi menjadi dua pengertian, nggih. Yang pertama secara harfiah, nggih, atau bahasa. Yang kedua secara istilah. Untuk yang harfiah atau bahasa, nggih, itu diambil dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Nah, yang artinya percaya. Kemudian secara istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi intinya ketika kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ya, kitab-kitabnya Allah, maka kita itu harus benar-benar percaya ya, dan benar-benar yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya dengan tujuan sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, pernah nggak kalian berpikir ya, apakah semua rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya, tentu ya. Pasti itu, nggih. Nah, tapi kenapa ya kok tidak berimbang ya? Jumlah nabi yang kita ketahui itu ada 25. Sementara kitab-kitabnya hanya 4 ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi begini ya. Pada dasarnya semua nabi itu mendapat wahyu untuk diajarkan kepada umatnya. Nah, nabi-nabi yang kita yakini itu tidak semuanya menjadi rasul, dan tugasnya pun berbeda, nggih. Rasul itu mendapat wahyu berupa kitab-kitab suci yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, itu untuk dua ya. Pertama untuk dirinya sendiri, dan yang kedua untuk umatnya, untuk diajarkan kepada umatnya. Nah, sedangkan nabi hanya berlaku untuk dirinya, cuma satu tidak dua, nggih. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita pelajari bersama bagaimana bentuk wahyu yang Allah turunkan kepada rasulnya. Nah, nanti ada di bab perbedaan antara kitab dan suhuf. Oke. Jadi yang 4 itu mendapatkan kitab, sisanya ada yang mendapatkan suhuf dan ada yang mendapatkan kitab.
Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah sedikit ilustrasi dan firman Allah yang akan Ustadz paparkan atau Ustadz sampaikan, ya. Seandainya kita itu tidak mempunyai pedoman atau petunjuk yang datangnya langsung dari Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana keberadaan, kemudian keesaan, bahkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan orang-orang sebelum kita, ya. Mereka semua mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Allah tersebut. Tanpa dibimbing oleh kitab Allah, maka kita sebagai manusia pasti akan melakukan penyembahan atau kesesatan, bahkan melakukan tindakan-tindakan sesuai atau sesuka hati kita. Kemudian tanpa kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, pasti kita akan berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, kita sebagai manusia ketika berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas, dengan demikian apa yang akan terjadi? Tentu perjalanan hidup kita akan tersesat dan penuh dengan kegelapan. Di dalam firman Allah surah Al-Maidah surat kelima di dalam Al-Quran ayat 16, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi dengan kita memahami ilustrasi yang sudah Ustadz sampaikan, kemudian ditegaskan di dalam Al-Quran atau kalam Allah surah Al-Maidah, pasti nggak, ketika kita tidak mempunyai suatu pedoman yang itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat dan disampaikan kepada para rasulnya, tentu kita akan tergolong orang-orang yang atau kaum-kaum yang sesat atau penuh dengan kegelapan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hebat, luar biasa, soleh dan soleha, untuk selanjutnya Ustadz akan sampaikan dan sedikit jelaskan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, ya. Untuk yang pertama yaitu kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad kurun waktu ke-10 sebelum Masehi, okay? Yang diturunkan di daerah Yerusalem. Nabi Daud diutus oleh Allah untuk para kaum Bani Israel atau biasa kita kenal yaitu kaum Yahudi. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Nah,
sesuai dengan firman Allah yang telah Allah tetapkan dalam surah Al-Isra ayat 55 atau surat ke-17 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya. Nah, jadi untuk kita lebih memahami apa itu dan bagaimana kitab Zabur, telah Allah berikan petunjuk melalui firman-Nya ya, melalui kalamnya dalam surah Al-Isra. Untuk selanjutnya mengenai apa itu dan bagaimana kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad atau kurun waktu 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah di Bukit Sinai. Nama Taurat itu berarti hukum atau syariat. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para kaum Bani Israel, atau biasa kita sebut atau kita kenal dengan kaum Yahudi. Kemudian untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini ya. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun atau surat ke-23 di dalam Al-Qur'an ayat 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, jadi untuk penjelasan kitab Taurat ini intinya sudah Allah sampaikan atau Allah perkuat di dalam keterangan-keterangan, tepatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 23 nggih. Ayat 49 surat ke-23.
Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai adalah yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kemudian larangan menjadi saksi palsu. Yang jelas, yang terakhir, yang ke-10 larangan mengambil hak orang lain. Nah, seperti itu pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, perlu dan penting Ustadz sampaikan pula bahwa Nabi Musa ini termasuk Nabi yang telah Allah berikan mukjizat, mampu membelah lautan dengan tujuan untuk menyelamatkan diri beserta kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun la'anatullah. Untuk selanjutnya yaitu kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa ya. Jadi kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Nah, Injil ini juga Allah turunkan di daerah Yerusalem. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk para kaum Nasrani Nah, untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Jadi kejelasan untuk kitab Injil ini juga telah Allah firmankan dalam surah Maryam atau surat ke-19 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyyah. Yang artinya dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi Nabi Isa sendiri sudah menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan ya. Nah, jadi kita harus benar hati-hati dengan bunyi atau ajakan-ajaran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan Jadi di surah Maryam itu sudah jelas bahwa Nabi Isa mengatakan sendiri dia bukan Tuhan.
Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Injil adalah yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini diperkuat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian penting dan perlu Ustadz sampaikan bahwa Nabi Isa ini salah satu nabi yang telah Allah berikan mukjizat, mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Oke. Dan Nabi Isa ini pula yang nantinya akan Allah utus sebagai penyelamat atau yang akan memerangi Dajjal la'natullah di akhir zaman nanti. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya kita akan memahami apa itu dan bagaimana kitab suci Al-Quran, ya, atau kitab yang telah Allah turunkan yang terakhir, nggih. Jadi kitab suci Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, nggih, yaitu Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi penjelasan dari diturunkannya atau diberikannya kitab suci Al-Quran ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad telah Allah firmankan juga di dalam Al-Quran surah Al-Imran. Al-Imran ini surat ketiga dan tepat juga ayatnya ketiga yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Ya, yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil, ya. Jadi Nabi Muhammad ini atau Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad ini termasuk Nabi dan Rasul yang terakhir, dan salah satu mukjizat yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada beliau adalah kitab suci Al-Quran.
Kemudian perlu Ustadz sampaikan dan Ustadz pahamkan kepada kalian Gina. Tadi Ustadz di pelajaran atau pembelajaran sebelum-sebelumnya Ustadz kasih gambaran bagaimana Nabi Isa, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Musa sedangkan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW ini tidak bisa diwujudkan secara fisik, karena sejatinya beliau adalah nur nur yang telah Allah ciptakan, dan nur ini juga yang mengakibatkan kita terlahir di muka bumi ini Jadi bagian dari nur Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan terjadinya alam semesta dan kita semua. Nah, kemudian pokok ajaran dari kitab suci Al-Quran ini itu yang pertama adalah akidah atau keyakinan. Nah, apa itu akidah? Atau apa itu keyakinan? Keyakinan di sini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini malaikat-malaikat Allah Jadi rukun iman nah, itu termasuk atau bagian dari akidah. Rukun iman yang pertama itu sampai yang ke-6 itu jadi bagian dari akidah. Kemudian yang kedua pokok ajarannya akhlak atau budi pekerti. Ini juga sering kita dengarkan ketika para ustadz, ustazah atau para yai menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita melalui hadisnya, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad atau Nabi Agung, Nabi kita ini diturunkan oleh Allah salah satunya dengan tujuan memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi Karena akhlak itu ada dua ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi Nabi Muhammad ini diturunkan Allah untuk menyempurnakan akhlak Kemudian yang ketiga yaitu berisi ajaran ibadah Nah, apa itu ibadah? Nah, pasti kalau ibadah ini kita sudah sering memahami bahkan melakukan Nah, jadi ibadah itu berkaitan dengan tata cara kita seperti sholat kemudian zakat, kemudian puasa kemudian naik haji atau umroh bila mampu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pokok ajarannya mengenai tarikh atau sejarah. Nah, apa itu sejarah? Jadi sejarah itu intinya mengisahkan mengkisahkan atau mencatat perjalanan orang-orang atau umat terdahulu. Nah, seperti itu Nah, kemudian untuk penjelasan lebih jelasnya lagi mengenai pokok ajaran kitab suci Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad ini Jadi dalam sejarah itu tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus pada Rasulullah SAW. Jadi seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan itu dengan cara bertahap sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur. Nah, ini sudah sering kita pahami atau kita ketahui. Jadi berangsur-angsurnya itu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22
hari ya, atau kurang lebih 23 tahun. Nah, kemudian untuk kejelasan jumlahnya, yang pertama ada sebagian ulama besar itu yang mengatakan untuk dari ayat itu jumlahnya ada yang 6.236, okay? Ada juga yang mengatakan 6.348, okay? Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan jumlahnya ada 6.666. Nah, kemudian kira-kira ya, kira-kira jumlah ayat yang sebenarnya itu yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita ini jumlahnya berapa sih? Nah, gitu nggih. Nah, jadi untuk perbedaan mengenai jumlah ayat ini nak, ini sebenarnya semuanya berdasar nak ya. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ada yang mengatakan 6236, 6348, ini tidak berdasar. Ini semuanya berdasar nak. Dan yang mengatakan ini semua adalah ulama-ulama masyhur ya, ulama-ulama besar atau ulama-ulama yang sahih ya. Jadi sebenarnya semua pendapat itu berangkat dari ayat-ayat Al-Quran yang sama nak ya. Yang berbeda itu adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat, ya kan? Karena gambarannya seperti ini nak, ada yang menghitung dua ayat menjadi satu, okay? Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua. Padahal kalau dibaca semua lafaz Al-Quran itu, okay, semuanya sama, okay? Dan itu juga tidak ada yang berbeda. Nah, gitu nah. Jadi sebagian ulama itu memandang semisal nih Al-Fatihah nggih sebagai ayat, akan tetapi sebagian yang lain tidak menghitungnya sebagai ayat. Nah, karena itu kan termasuk pembuka surat gitu nggih. Dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi di sumber-sumber yang terpercaya nggih, yang lebih sahih lagi gitu nggih. Kemudian untuk dari segi jumlah suratnya, jumhur ulama mengatakan bahwa ada 114 surat. Kemudian kalau juznya ya 30 juz nggih, tidak 35 atau 45 atau 10 juz gitu nggih, mboten nggih. Jadi jumlahnya ada 30 juz. Nah, kemudian untuk jumlah ayat, surat dan juz ini nak telah Allah tetapkan juga nak, dan telah Allah jaga ya. Nah, menjaganya lewat apa? Nah, berikut Ustadz akan sampaikan lebih lanjut. Kemudian Ustadz sampaikan juga nama lain dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, nama tersebut adalah Al-Huda, yang artinya memiliki arti petunjuk. Kemudian yang kedua, Al-Furqan, yang memiliki arti sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Kemudian yang ketiga, Asy-Syifa, yang memiliki arti sebagai obat. Kemudian yang keempat, Az-Zikr, okay, yang memiliki arti sebagai pemberi peringatan. Kemudian Al-Kitab, yang artinya sesuatu yang ditulis. Kemudian yang keenam, Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan. Kemudian Endelas yang terakhir ketujuh, yaitu Al-Bayan, artinya sebagai penerang.
Untuk selanjutnya yaitu apa dan bagaimana persamaan bahkan perbedaan dari suhuf dengan kitab. Sebelumnya Ustadz akan sampaikan atau Ustadz akan pahamkan kepada kalian gina, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepadanya atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia tersebut menyembah, atau kita menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, Manusia diberi akal, hati, nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan yang nyata di dunia ini. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan, atau berbentuk kitab, dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Jadi persamaan dari suhuf dan kitab itu sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah dalam surah Al-A'la, Inna hadza lafis suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi kitab suhuf itu atau kitab dan suhuf ini itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Dari segi perbedaan, kalau suhuf itu yang pertama kurang lengkap kemudian lebih singkat masa berlakunya. Yang jelas suhuf ini berbentuk lembaran atau terpisah. Kemudian kalau kitab itu isinya lebih lengkap. Kemudian untuk masa berlakunya lebih lama dan bentuknya dibukukan, Nah, kemudian siapa saja yang mendapatkan suhuf itu, ya? Di suhuf itu Allah berikan kepada 4 nabinya, Yang pertama adalah Nabi Adam atau nabi pertama itu yang kita ketahui. Itu jumlahnya ada 10 ada 10 suhuf. Kemudian yang kedua diterima atau diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Kemudian yang ketiga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Dan yang keempat kepada Nabi Musa alaihissalam sebanyak atau sejumlah 10 suhuf, ya. Jadi 4 nabi ini yang Allah berikan suhuf, ya.
Adapun hikmah yang dapat kita ambil ketika kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, menjadi pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang sebelum kita. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran hidup kita yang berharga dalam kehidupan saat ini. Kemudian yang keempat, kita dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluk-makhluknya. Kemudian yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang bagaimana perilaku yang baik dan bagaimana perilaku yang buruk. Kemudian yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitabnya. Kemudian yang ketujuh, hati kita manusia akan menjadi lebih tentram dan akan menambah yang namanya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang bagaimana menanamkan sikap toleransi, kemudian saling menghormati, kemudian bagaimana menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama yang lain. Yang yang terakhir atau ke-9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada diri kita semua. Pesan Ustadz sekaligus penutup dari pembelajaran kita hari ini, yaitu jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Jadi intinya kita sebagai anak pasti kita memiliki orang tua yang melahirkan kita. Nah, orang tua dan anak ini sesungguhnya bisa saling mengangkat derajat di akhirat nanti. Nah, melalui apa? Melalui 3 perkara yang sudah baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan melalui sabdanya atau dalam hadis, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang soleh. Nah, biasa kita tahu atau bunyi doa tersebut, yaitu Allahumma ghfirli dzunubi wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbayana shaghira. Kita selalu memohon ampun atas segala dosa-dosa kedua orang tua kita,
dosa-dosa kita yang telah kita perbuat entah sengaja maupun tidak, ya. Dan kita mengakui bahwa kita itu hanyalah sebatas hamba, ya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya Allah yang telah menciptakan kita semua. Anak-anakku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing mengenai materi hari ini, yang pertama, catat materi yang sudah Ustadz sampaikan di binder kalian masing-masing. Kemudian ini ya, yang pertama, Al-Quran berisi tentang 5 hal pokok, yaitu menyangkut akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Nah, tugas kalian, carilah ayat Al-Quran yang terkait dengan 5 hal tersebut. Nah, pilih salah satu ya nak ya, pilih salah satu dan tulis bunyi ayat beserta artinya. Dari 5 hal pokok itu tadi ya, antara akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Kalian pilih ya, mau yang mana yang kalian tulis atau kalian pilih. Kemudian yang kedua, salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kemurnian Al-Quran adalah dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, nggih. Nah, tugas kalian carilah bentuk lain, nggih, yang merupakan cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, jadi itu ya, tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk yang tugas 1-2, kalian kerjakan di kertas buffalo, warnanya bebas, potong dengan ukuran 20 kali 20 cm. Kemudian hiasi dengan alat warna atau benda seindah mungkin. Nah, untuk durasi pengerjaan, kalian bisa mengerjakan selama kurang lebih 2 minggu, Nah, baik anak-anakku, sampai jumpa di lain kesempatan, Selamat mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mampu menyerap materi dengan sebaik-baiknya. Ustadz mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini Allah jadikan berkah manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب
que